menanggapi. Saya persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumennya. Bapak Ibu dan serta rekan berpikir yang saya hormati, saya dari tim pro berdiri di sini dengan keyakinan penuh dan argumen ilmiah untuk mendukung mosi kita pada hari ini, yaitu bahwa dalam sistem pemerintahan Islam kontemporer, ulama harus memiliki otoritas konstitusional mutlak dalam mengangkat kepala negara dan mengatur kebijakan publik di atas partisipasi politik publik. Sebagai peletak dasar dari tim pro, saya ingin memberikan batasan parameter yang jelas agar perdebatan kita berjalan secara substantif. Yang saya maksud otoritas konstitusional mutlak ulama bukanlah bentuk teokrasi absolut yang sewenang-wenang, melainkan pelembagaan formal institusi Ahlul Halli wal Aqdi atau Dewan Pakar Keagamaan dan Kemaslahatan di dalam konstitusi negara. Instruksi moderator, bagaimana jika ulama tersebut korup atau memihak? Jika tim lawan mencoba menginterupsi dengan kekhawatiran bahwa ulama dapat dipolitisasi atau terjebak dalam lingkaran seksual. Memahami secara jernih perbedaan mendasar antara kedaulatan manusia yang diagunkan oleh tim lawan dengan kedaulatan syariat yang saya perjuangkan. Dalam Islam yang menempatkan partisipasi publik di atas segalanya, kebenaran bersifat relatif dan ditentukan oleh angka statistik pemilu. Jika mayoritas manusia sepakat mengalahkan hal-hal yang dilarang agama, maka hukum negara akan mengikutinya. Ini adalah bentuk kerutakan sistemis. Rakyat tetap memiliki ruang partisipasi yang luas dalam hal mengawasi jalannya roda pemerintahan sehari-hari, memberikan masukan teknis pembangunan regional, serta memajukan aspirasi administratif. Namun, untuk wilayah krusial seperti penentukan kualifikasi dan pengangkatan kepala negara, serta hal hukum yang mengikat negara, otoritas tersebut wajib mutlak berada di tangan institusi ulama. Kerangka berpikir tim lawan yang menuntut kesetaraan suara mutlak dalam hal memilih pemimpin adalah utopia yang kontraproduktif dan berbahaya bagi eksistensi negara Islam kontemporer. Bapak Ibu yang saya hormati serta rekan berpikir saya dari tim kontra berdiri di sini dengan argumentasi kokoh, rasional dan berbasis sejarah Islam yang sahih untuk menolak mosi perdebatan hari ini. Secara tegas, saya menolak pandangan bahwa dalam sistem pemerintahan Islam kontemporer, ulama harus memiliki otoritas keputusan mutlak dalam pengangkatan kepala negara dan penentuan kebijakan politik atas partisipasi politik rakyat. Konsep tim lawan yang ingin memutlakkan hak veto lembaga ulama bak melalui kepanasan Ahlul Aqdi modern atau Dewan Ulama tertinggi sesungguhnya adalah bentuk bias pemikiran yang produksi pilar esensial syariah Islamiyah. Pemerintah Islam bukan dan tidak pernah dirancang sebagai sistem demokrasi absolut di mana hak politik rakyat didirikan demi kediktoratan sekelompok elit keagamaan. Islam menempatkan kekuasaan asas di tangan umat Suha al-Ummah sebagai pemegang amanah khalifah di muka bumi ini, di mana mandat kepemimpinan hanya sah jika lahir dari keadaan publik yang sukarela. Argumen dasar kami berangkat pada prinsip syariah musyawarah dan baiat yang eksklusif bagaimana dipraktikkan langsung oleh generasi terbaik umat ini. Pengangkatan Khalifah Abu Bakar, Utsman, dan Ali menuntut adanya ikatan kontraktual sosial atau akad al-bai'ah yang berbasis pada keadaan umum, ridho al-ammah jika menuntut partisipasi publik yang berkontemporer, dan penggantinya dengan hak yang mutlak Dewan Ulama kini justru menyebabkan hak konstitusional umat Islam yang dilindungi syariat. Sepanjang perdebatan, saya telah membuktikan dengan konsistensi melalui argumen yang lunak bahwa memberikan otoritas konstitusional mutlak kepada ulama bukanlah sebuah opsi alternatif, melainkan sebuah keniscayaan teologis dan praktis dalam sistem pemerintahan Islam kontemporer. Kita telah sampai di ujung perdebatan yang krusial ini, dan posisi tim oposisi tetap berdiri kokoh di atas garis konsistensi. Sepanjang perdebatan ini, kami telah berhasil membuktikan secara komparatif dan historis bahwa memutlakkan otoritas kelembagaan ulama dalam wilayah konstitusi tata negara adalah langkah yang tidak konseptual, tidak adil, dan bertentangan dengan semangat surah yang eksklusif dalam Islam. Kami Kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa dari perdebatan ini berpusat pada benturan dua paradigma tata negara Islam. Tim Pro menilai bahwa otoritas konstitusional mutlak harus berada di tangan lembaga ulama Ahlul Halli wa Aqdi
demi menjaga kedaulatan syariat dan melindungi negara dari paradigma politik serta hukum sekuler akibat pilihan masyarakat yang awam. Sebaliknya, tim kontra menolak mosi tersebut karena dinilai mengarah pada teori absolut yang mereduksi hak politik umat Sulta al-Ummah. Demikianlah perdebatan kita pada hari ini dengan tema peran ulama dalam pemerintahan Islam serta pengangkatan kepala negara dalam partisipasi politik. Saya sebagai tim pro Dan saya sebagai tim kontra. Saya sebagai moderator. kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.